Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ain, kelas 1C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan abad 21 yang terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, globalisasi dan pendidikan. Yang kedua, paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Yang ketiga, 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama yaitu globalisasi dan pendidikan. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah global yang artinya bumi, lisasi artinya bersosialisasi. Globalisasi dapat dimaknai sebagai kompetisi ekonomi berbasis ilmu dan teknologi. Implikasi adalah munculnya ekonomi pengetahuan, yakni ekonomi yang dasarnya dan atau produknya adalah pengetahuan yang pada umumnya melibatkan kegiatan penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi ataupun lembaga-lembaga penelitian. Globalisasi berawal dari niat negara industri maju untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan muatan ilmu dan teknologi mutakhir, mereka berusaha mendapatkan peluang untuk pasar dengan keunggulan kompetensinya. Keterbukaan terhadap informasi yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Berbagai perkembangan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, informasi, dan unsur budaya lainnya akan mudah diketahui oleh masyarakat. Era globalisasi ini mempunyai dampak maupun yang dapat merugikan, di antaranya seperti semakin meluasnya perilaku manusia modern yang terlepas sama sekali dari kendali nilai agama. Semakin banyak kecenderungan manusia gaya hidup yang hanya menjadikan kenikmatan indrawi dan kepuasan emosi semua ukuran dan tujuan satu-satu dari setiap perbuatan. Yang kedua adalah paradigma dan tujuan pendidikan nasional di abad 21. Percepatan peningkatan pengetahuan ini didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighs. Sejak internet diperkenalkan di dunia komersial pada awal tahun 1970-an, informasi menjadi semakin cepat terdistribusi ke seluruh penjuru dunia di abad ke-21 ini. Pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik keterampilan belajar. 3 konsep pendidikan abad 21 telah diadaptasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk membangunkan kurikulum baru untuk sekolah dasar SMP, SMA, dan SMK. Ketiga konsep tersebut adalah 21 century skill, scientific approach, dan outage assessment. Konsep pertama, keterampilan abad 21. Yang pertama, life and career skill. 2. Learning and innovation skill. Dan 3. Information media and technology skill. Ketiga keterampilan tersebut dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21. Century Commonwealth Nirlaba P21 yang mengembangkan kerangka kerja pendidikan abad 21 ke seluruh dunia melalui situs www.p21.org yang berbasis di negara bagian Tucson, Amerika. Pada skema yang dikembangkan oleh P21 diperjelas dengan tambahan koren subjek 3R. Dalam konteks pendidikan, 3R adalah singkatan dari reading, writing, dan arithmetic. Diambil dapat R yang kuat dari setiap kata. Dari subjek reading dan writing muncul gagasan pendidikan modern, yaitu literasi yang digunakan sebagai pembelajaran untuk memahami gagasan melalui media kata-kata. Selanjutnya,
Memperjelas fungsi core subject 3R dalam konteks 21S can tourist skill. 3R diterjemahkan menjadi life and center skill, learning and innovative skill, dan informatif media and teknologi skill. Kedua, pendekatan scientific adaptasi dari konsep inovator DNA yang menyatakan bahwa seseorang memiliki karakteristik sebagai inovator jika memiliki kemampuan untuk mengasosiasikan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Pertentangan tentang hal yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan, melakukan pengamatan lingkungan sekelilingnya, membuat jaringan untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dan melakukan eksperimen untuk mencapai inovasi, yaitu seperti aspek-aspek yang dijelaskan. Ada associating, yakni kemampuan untuk menghubungkan suatu yang kehilangan, tidak memiliki keterhubungan masalah, pertanyaan, atau gagasan. Ada questioning, yaitu kemampuan untuk bertanya tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan banyak masalah rival dengan desain. Yang ketiga itu ada observing, yaitu melihat sekeliling dengan teliti, termasuk di antaranya teman, keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dan networking, inovator meluangkan banyak waktu untuk menemukan sesuatu yang baru, mengujinya melalui jejaring yang berbeda, baik individual ataupun kelompok. Dan ada pula experimenting, inovator secara konstan mencoba dan mengimplementasikan gagasan baru. Konsep ketiga, penilaian autentik. Salah satu elemen perubahan yang ada pada kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Penelitian autentik digunakan pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah penilaian merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, penguji, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Penilai autentik menyediakan pengukuran untuk pertumbuhan akademis siswa sepanjang waktu dan dapat menangkap kedalaman dan pemahaman belajar siswa yang sebenarnya. Penilaian autentik tidak lagi menggunakan alat-alat dan tugas-tugas tradisional, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan kemampuan dan pencapaiannya. Konsep yang terakhir adalah 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Apa sih itu UNESCO? UNESCO adalah merupakan agensi dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa disebut dengan PBB, atau dalam bahasa Inggris United Nations, yang didirikan pada tanggal 4 November 1946, yang dibentuk oleh 43 negara. Peran UNESCO sendiri yaitu mengkampanyekan kedamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antara negara melalui pendidikan, sains, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa hormat universal kepada keadilan, peraturan hukum, dan HAM dan kebesaran dasar. Pada pendidikan abad 21 ini diukur dari hasil 4 pilar pengalaman belajar atau 4 pilar pendidikan, yaitu ada learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang pertama adalah learning to know, yang artinya belajar untuk tahu. Kita mempelajari di mana agar supaya hanya sebatas untuk mengetahui belajar ini, termasuk dalam kategori belajar pada tingkat yang rendah, yakni belajar yang lebih menekankan pada ranah kognitif. Pada pembelajaran ini, peserta didik akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena terhadap dalam lingkungannya. Melalui proses pendidikan seperti ini, mulai sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, diharapkan lahir generasi yang memiliki kepercayaan bahwa manusia sebagai
khalifah Allah di muka bumi untuk mengelola dan mendayunakan alam untuk mengkondisikan masyarakat belajar. Yang kedua adalah learning to do. Learning to do merupakan proses belajar untuk melakukan sesuatu. Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi lebih kepada dapat melakukan keterampilan berbuat atau mengerjakan kegiatan. Tentunya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Keempat adalah learning to live together, artinya belajar untuk menjalani kehidupan bersama. Adalah belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara teknologi tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri bersama kelompoknya. Pilar keempat ini memaknai belajar sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesama secara damai. Jenis belajar ini sebagai bentuk terakhir dari pilar pendidikan rekomendasi UNESCO yang mendidik sekaligus mengarahkan peserta didik agar dapat hidup bersama dan bersosial di masyarakat. Sekian dari saya penjajaran materi pendidikan abad ke-21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.